Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan yang terhormat Bapak Kasat Lantas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak kami Presiden yang terhormat Bapak Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag CU yang terhormat penanggung jawab Pajak Syarat Kabupaten Bengkulu Utara yang terhormat Kasih Penagihan, unsur dari LSM Bapak MS Barimasa, kemudian unsur dari media Bapak Firdaus Effendi, unsur dari kepala desa atau tokoh masyarakat Bapak Gede Wahyu Wijaya, dari unsur akademisi dan sekaligus sebagai dosen Bapak Bureni Solihin, kemudian dari unsur masyarakat dalam hal ini wajib pajak Bapak Suparman. Bapak Ibu hadirin sekalian, di bahan masing-masing Bapak pegang ini adalah merupakan rancangan penyusunan standar pelayanan di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara atau Samsat Bengkulu Utara, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik. Jadi ini adalah amanat daripada aturan. Kemudian juga penyusunan terhadap pelayanan publik ini wajib dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sebagai penyelenggara pelayanan di dalam menyusun standar ataupun rancangan ini harus mengikut sertakan. Jadi ini adalah hukumnya wajib. Jadi bapak-bapak di sini kami menganggap sebagai punya kompetensi dan mewakili dari unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat dalam rangka kita untuk penyempurnaan daripada rancangan standar pelayanan publik. Jadi seluruh lembaga pelayanan publik kita harus wajib untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik. Jadi nanti pada kesempatan ini rancangan yang kami buat nantinya di sini yang telah Bapak pegang semua. Kalau kita melihat bahwa di tahun sebelumnya ada beberapa komponen-komponen yang belum kita lengkapi, makanya kita pada pertemuan hari ini mengevaluasi kembali karena kami ingin mengupayakan menjadi pelayanan yang terbaik ataupun excellent service, sehingga di sini ada penambahan 14 item yang harus kami lengkapi dan sekarang dalam proses berjalan dan dalam melengkapi pelayanan di tahun 2022 dan sekarang tahun 2023. Kalau sebenarnya jenis standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal itu kan ada 6. Nah sekarang kita ingin menjadi pelayanan yang terbaik ataupun excellent service pelayanan prima, maka kita ada 14 item yang kita tambahkan dengan mengidentifikasi pelayanan yang dilaksanakan di tahun 2022. Itu nanti kami mohon dari Bapak dan Ibu sekalian yang kami undang untuk dapat memberikan masukan, saran dan tanggapan terhadap rancangan pelayanan yang ada di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu ataupun di Samsat Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi sistem administrasi manual satu atap ini kami ada 3 instansi Bapak dan Ibu, yaitu dari kepolisian, terus kemudian kami dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan bawahan atau dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga ada penanggung jawab dari jasa raja. Jadi untuk mempersingkat waktu acara kita pada hari ini, nanti kami memohon saran, tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan rancangan pelayanan publik yang ada di Samsat Kabupaten Bengkulu Utara kepada bapak-bapak sekalian. Mungkin kesempatan kami berikan nanti dari bapak dari akademisi, mungkin dari kita ini nanti kami mohon masukan saran rancangan yang kami buat ini, mungkin ada masukan atau tanggapan, itu kami persilahkan.
kepada Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala UPTD Samsat Kabupaten Bengkulu Utara atau yang mewakili beserta seluruh anggota, kemudian Kasarlantas Polres Bengkulu Utara, kemudian juga dari pihak Jasa Harja selaku satu tim dalam sistem administrasi manual satu atap yang ada di Bengkulu Utara, beserta juga yang saya hormati Bapak-bapak yang sudah hadir dari berbagai elemen masyarakat, ada dari tokoh masyarakat, ada dari wajib pajak dan sebagainya. Dalam hal pelayanan, pada intinya sebetulnya adalah delivery service. Bagaimana pelayanan itu sampai kepada tingkat terendah ataupun orang yang melaksanakan atau yang menerima layanan tersebut. Kalau tadi moderator telah menyampaikan tujuan dari pelayanan ini adalah excellent service, pelayanan prima, yang tadi ada terbagi 6 dan dipecah menjadi 14 poin. Saya ada saran sedikit bahwa dalam materi yang sudah dibagikan itu saya sedikit fokus pada poin ke-14 pada tabel di halaman pertama, itu di garis perak belum dilaksanakan, yaitu evaluasi kinerja pelaksana. Yang saya harapkan dalam bentuk pelayanan itu semua evaluasi harus dilakukan dengan baik, karena inti untuk melihat indikator suatu pelayanan itu berjalan dengan baik atau pelayanan prima atau excellent service tadi berjalan atau mencapai, maka tingkat kepuasan publik itu harus dijalankan atau harus diketahui dalam jenjang waktu yang rutin dilakukan, apakah 1 bulan sekali, apakah 2 bulan sekali, ataukah per 2 minggu sekali. Dilihat bagaimana tingkat kepuasan publik atau masyarakat dalam melihat dan juga merasakan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD Samsat Kabupaten Bengkulu Utara. Karena dalam excellent service ataupun mendelivery service pelayanan kepada masyarakat, itu intinya adalah melihat kepuasan masyarakat seperti apa, baik dalam seluruh kegiatan yang ada di UPTD sistem administrasi manual satu atap kita ini. Mungkin untuk saat ini itu saja yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Desa. Saya selaku Sekretaris Desa Desa Ramanggung. Di sini kalau tadi Bapak ini lebih terfokus di nomor 14, tetapi kami sebagai yang langsung sering mendapat pengaduan dari masyarakat, saya lebih terfokus ke yang nomor 10, Pak. Di pengaduan ini, Pak, yang pertama perlu kita ketahui bersama bahwasanya di warga kami pun masyarakat ada yang tidak bisa menggunakan handphone Android, Pak. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa kita pukul rata bisa menggunakan handphone Android. Kalau boleh saya saran, Pak, di situ ada nggak nomor yang bisa dihubungi melalui telepon biasa saja, Pak? Dan juga ini kan dari pengaduan ini menanggapi komplain itu 2 kali 24 jam, Pak. Benar, Pak, ya? Apa itu tidak terlalu lama, Pak? Disandingkan ke nomor 12, jaminan pelayanan memberikan kepastian menanggapi komplain dalam waktu kurun 2 kali 24 jam, Pak. Apa tidak bisa dipersingkat? Maksimal ya? Maksimal, oke. Mungkin segitu dulu dari saya, Pak. Jadi sebagaimana direncanakan ini, Pak, kita sudah menggunakan media sosial ataupun nomor yang bisa dihubungi. Kalau kemarin kan kita menyediakan kotak saran pengaduannya di depan, tapi dengan perkembangan teknologi
informasi, maka di tahun 2023 ini kita menggunakan media elektronik, media sosial. Bisa Bapak hubungi nanti di sini di WhatsApp kita sudah mencantumkan ada admin kita yang di dalam ini. Kemudian kita juga menggunakan website nanti samsat.ultra.id, terus kemudian nanti Facebook, TikTok, dan Instagram. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang ada pada saat ini untuk mensosialisasikan, menginformasikan, dan menerima masukan ataupun pengaduan. Dan kita sudah ada nomor tersendirinya di 2023. Jadi bagi masyarakat nanti tidak langsung menyampaikan pengaduan di sini, bisa melalui kita buka di nomor yang kami sediakan, dan ini kita sosialisasikan melalui media elektronik. Jadi kita semua kalau buka nanti Samsat Utara di Instagram ada, di Facebooknya juga ada, terus kemudian TikTok juga kita pakai, dan website nanti kita dalam proses untuk mempublikasikan ya, sehingga nanti ini tersebar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat, karena hampir semua masyarakatnya hampirnya sudah punya handphone gitu. Tetapi kalau misalnya yang tidak bisa pakai WhatsApp atau segala macam, kita juga ada nomor aduan secara manualnya di nomor handphone yang kami cantumkan di dalam rancangan. Jadi terima kasih Pak masukan dari Kepala Desa. Jadi ini makanya kan kami sampaikan kalau ada kekurangan atau ini silakan ditambahkan, dan seperti yang Bapak sampaikan bisa kita akomodir. Selanjutnya untuk yang ketiga dari pihak atau struktur media kepada Bapak. Mengerti pada poin 2 persyaratan. Jadi persyaratan itu jelas disebutkan untuk pembayaran wajib pajak membayar pajak kendaraan ini perseorangan melengkapi identitas diri yang sah dan fotokopi atau surat kuasa materai yang cukup bagi yang menghalangi. Ini kan menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ketika dalam temuan kami meliput atau menjalankan profesi kami, itu banyak masyarakat mengeluhkan dalam membayar pajak ini mereka tidak bisa bayar pajak karena nama yang tertera di SNK bukan nama mereka sendiri, karena mereka membeli ya udah beli motor second, belum sempat ke BNKB. Jadi sehingga ini berdampak kepada malasnya masyarakat membayar pajak. Nanti itu seperti apa solusi yang akan dijalankan oleh dalam pelayanan, meningkatkan pelayanan standar pelayanan kita di Samsat. Sementara itu ya dari kami dari media akan terbawakan seperti itu. Persyaratan nanti ini lebih pasnya ini dijelaskan oleh Bapak Kasat Lantas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kanit Presiden sebagai saran dan masukan. Untuk itu Pak Kasat mungkin langsung ditanggapi Pak. Terima kasih. Pertanyaan dari media ini akan saya jawab. Kemarin sebelumnya itu sudah ada masuk ke Facebook dan kita juga sudah didatangi oleh pihak Ombudsman kemarin dengan sesuatu persyaratannya, karena persyaratan itu sangat menyulitkan masyarakat. Jadi Ombudsman datang ke sini dengan sudah dimasukkan ke Facebook oleh masyarakat tersebut. Jadi sudah saya kasihkan semua itu sesuai dengan persyaratan yang ada. Kita akan mengacu ke dari gubernur ini. Itu ada surat-suratnya semua, ada undang-undangnya semua dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak provinsi. Itu sudah kita berikan semua. Jadi dengan tanggapan seperti ini masyarakat juga masih kurang kuat. Jadi itu solusi kalau dari kami itu belum ada. Jadi tetap mengikuti prosedur dengan catatan beliau harus mengambil surat kuasa sebisa. Kami itu saja bisa terapkan di sini. Namun kadang-kadang kan orang tuanya ini kadang butuh dulu. Dia tinggalnya di sini, lebih jauh, jadi surat kuasanya ini kayaknya bolak-balik, jadi susah. Jadi kalau dari kami tidak bisa diberikan lagi, ya cuma hanya itu yang kami bisa bantu. Silakan dengan surat menggunakan surat kuasa yang ada, supaya itu baru kita bantu. Kalau dengan
catatan ya kita harus balik nama. Nah, kemarin kan sudah diadakan, mengapa di sana diadakan pemutihan dengan balik nama gratis, denda nggak ada, semua kan hanya bayar pajak aja di situ. Tapi masyarakat tetap tidak mau melaksanakan hal itu. Sudah kita sosialisasikan, kemarin sudah berjalan selama 4 bulan juga, tapi masih kurang juga. Nah, ternyata dengan adanya kayak gini, dengan adanya pemutihan ini kan dimaksud di sana oleh pemerintah pusat itu sudah bagus. Silakan dikembalikan nama, digratiskan semua soal pajak 1 tahun, nah, itu aja. Tapi ternyata masyarakat kurang memahami di sana. Sudah kita sosialisasikan juga, kemudian juga, namun masih juga mungkin ya kita mengingat keuangan Pak. Karena kita kan nggak tahu keuangan masyarakat. Itu sebenarnya. Makanya solusi kami hanya itu aja. Kalau nggak kita diadakan pemutihan setiap tahunnya sudah perlu akan gitu semuanya kan, iya. Nah kalau tidak perlu kan, jadi tidak balik nama terus mungkin tahun ini belum ada uangnya, mungkin tahun depan semuanya bisa. Kalau memang bisa lakukan pemutihan sama itulah tadi dengan menggunakan surat kuasa. Surat kuasa ya? Iya. Ya. Nah, coba Boleh menambahkan Pak Moderator? Oke ya, silakan. Pak. Izin, Pak, terkait dengan yang disampaikan sama media tadi, memang pada FGD ini itu tidak bisa diputuskan di sini, karena posisinya UPTD ini di bawah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi. Tetapi sedikit masukan, kalau tadi solusinya salah satunya adalah pemutihan supaya masyarakat tetap mau menjadi wajib pajak yang baik. Tetapi salah satu solusi yang terbaik juga mungkin saran seperti dari media tadi itu bisa dibawa ke provinsi pada dalam forum FGD di provinsi. Jadi untuk pengaturan persyaratan itu bisa dirubah dari dasar hukumnya dulu, baru turun ke bawah, sehingga mungkin lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena prinsipnya wajib pajak ini ketika ingin membayar, yang didukung oleh wajib pajak adalah daerah sendiri, karena ini untuk peningkatan pendapatan hasil daerah, supaya dalam pembangunan daerah itu mempunyai anggaran yang baik nantinya. Itu mungkin dari saya, Pak. Jadi bisa mungkin siapa tahu FGD-nya berjenjang gitu kan, Pak. PTD melakukan, kemudian provinsi juga melakukan. Jadi saran-saran yang ada di PTD bisa dibawa ke provinsi. Siapa tahu karena provinsi yang memutus keputusan itu bisa menjadi salah satu poin alternatif ataupun solusi yang bisa disampaikan. Mungkin itu saja Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup Pak Gane? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih. Yang hormat Pak Adalah Wakili, Bapak Luan Nasya, Moderator, Wajib Pajak, Pak Ademi, Pak Kades, Sekdes. Bengkulu itu mudah-mudahan pribadi menambah dana pajak, wajib pajak. Di sini wakil Bengkulu, perwakil Bengkulu, udah mutus, dia mutus Bengkulu. Apalagi seri ini bukan ada makmur, seri mana? Bengkulu nanggung dari itu. Kantor pajak itu ada di sini, cuman seri ini gara-gara seri mana harus bayar ke Bengkulu, bayar gitu makmur. Nah, jadi itu kendala. Nah, itu solusi. Gimana caranya? Nah, seri manapun kalau ada di sini, bayar sini. Bisa, kalau itu perwakilan. Nah, gitu aja. Bahasa nama dari bayar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang kita, masyarakat kita ini kendaraan BD seri luar tidak lengkap dengan persyaratan. Nah, salah satunya tadi memang pembayaran melalui signal. Signal itu berada dimanapun posisi kita, bisa kita bayar. Jadi itu karena kita memang nanti kesulitan administrasi, misalnya yang dari mana bayar di Lebong, yang Lebong bayar di sini. Nah itu kita sudah buat aplikasi signal yang dijelaskan Pak Kasat tadi. Itu untuk memudahkan masyarakat supaya giat bayar pajak. Ya memang itu udah lama dilaksanakan, tapi kita karena kita terkendala dengan
masyarakat mungkin yang belum punya HP untuk pembayaran signal, jadi ya lautnya agak sedikit kemana-mana. Padahal sudah dimudahkan, sangat dimudahkan, bisa dari rumah. Nanti setelah terbukti pembayaran, ya mungkin bisa melapor ke samsat terdekat kalau kami sudah bayar signal. Jadi untuk tagihan pajak, waktu kita print out per bulan ataupun per tahun, kendaraan mereka memang sudah bayar pajak, walaupun mungkin seri di luar Bogor Utara, tapi khusus BD ya. Jangan yang plat B, yang plat luar mau signal di sini nanti melapor, Pak kami sudah signal yang tidak bisa Pak tengok rupanya plat B, plat Bandung. Nah itu jangan menyalahkan kita yang sudah mempermudah buat signal tapi masih dipersalahkan. Jadi itu saja tambahan dari kami. Terima kasih Pak atas keterangan Pak Guru. Kami hormati Bapak Kasat Polres ini Bengkulu Utara, membawa Pak hadir yang saya hormati. Saya menyikapi tentang nomor 4. Waktu penyelesaian itu apa benar sampai 25 menit? 25 menit, kayaknya enggak. Paling cepat. Ngomongnya ngecapnya Ya. Enggak, maksudnya ini cuma Pak menurut lamuan apa kecepatan? Kayaknya kecepatan. Kecepatan. Jadi tidak biasa. Aku nih kau kan tidak mungkin 25 menit. Kalau dia ada di situ mungkin harus direvisi lah. Iya. Ya, karena kita yang dari bagian pelayanan, mulai dari masuk, daftar Iya. dan verifikasi di Polri, ke penetapan, PKP, kemudian ke pembayaran pada kasir bank itu membutuhkan waktu yang rasanya tidak. Iya, mungkin batu makan membuat ya. Dan itu akan menjadi Kebetulan WP-nya sendiri bisa cepat. kalau cuma satu wajib pajak yang bayar mungkin bisa. Kalau ketika Karena ini merupakan kewajiban sebagai pelayan, penyelenggara pelayanan, kami akan merancang penyusunan standar pelayanan Pak. Jadi makanya kita tadi dari Pak Garis sudah ada yang mewakili dan ini ada standar yang akan kami jadi bahan acuan bagi kami sebelum kami tetapkan. Makanya kami minta saran, masukan dari elemen untuk penyempurnaan rancangan ini. Jadi itu acaranya Pak, tujuan kita pada kesempatan ini berkaitan dengan penyusunan rancangan standar pelayanan di UPTD. Sedikit saya bertanya, sedikit menyimak, agak sedikit memahami tujuannya. Artinya dalam pelayanan satu orang pengurusan dalam 25 menit itu ada satu tempat pelayanan berarti, sehingga di dalam satu hari hanya per 25 menit yang dilayani berarti gitu ya? Nah, jadi setiap alur Pak jalannya kita memberikan pelayanan ke masyarakat mulai dari pendaftaran dan pengesahan itu kita membutuhkan waktu 25 menit. Nah, jadi kan ini kan untuk kepastian karena kan standar itu kan harus ada kepastian gitu kan. Nah, kemudian jadi acuan bagi kami penyebaran publik untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Gitu kan. Karena prinsip tadi saya jelaskan bahwa pelayanan ini harus cepat dan mudah. Nah, makanya di situ nanti misalnya segini Pak, simulasi satu orang memasukkan berkas, nah itu sampai dengan selesai. Di sini waktu yang dibutuhkan itu 25 menit. Itu maksudnya Pak. Jadi Ya itu berjalan gitu ya. ya pokoknya satu orang misalnya kita masukin. Nah ini prosesnya kita membutuhkan waktu 25 dari meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 kepada si wajib pajak. Terus kemudian seterusnya kayak gitu. Ya, kalau yang masuk berkas jadi satu orang kita menjamin 25 menit ini selesai. Gitu kan. Berusaha, makanya kita berusaha supaya 25 menit ini dapat diselesaikan di dalam rancangan standar pelayanan kita. Nah, jadi alur pengurusan atau pembayaran pajak itu mulai dari meja pendaftaran sampai dengan pengesahan. Karena kita kan ada 4 meja di sini Pak. Meja pendaftaran, meja penetapan, meja pembayaran ke kasir, kemudian pengesahan dari pihak kepolisian. Kalau dari 4 meja itu kalau 5 menit kan 20 menit. Dan kita tambah lagi kan kompensasi dari 5 menit sehingga kita 25 menit.
Cukup Pak Kades, ada lagi tambahan? Sudah. Nambahkan dikit dari obrolan tadi yang 29 menit. Itu kan kita kan ada pelayanan pengesahan pajak dan pelayanan penggantian STNK. Nah, di pelayanan itu kan yang pengesahan pajak itu dikasih formulir. Yang penggantian STNK itu adanya registrasi, identifikasi, pengecekan kendaraan. Jadi waktu 25 menit itu bukan termasuk pengisian formulir, registrasi kendaraan. Nanti masyarakat berpikiran, wah kami udah masukkan Pak, dikasih formulir udah sejam nih. Mungkin mereka yang mengisi formulir lambat, jangan menimpakan kita. Jadi yang hitungan dari 25 menit itu mulai masuk untuk diproses. Persyaratan lengkap. Ya, jangan dia mengisikan formulir, aku udah bisa baca, manggil anaknya dulu. Anaknya setengah jam datang, baru ngisi formulir. Nah, saya rasa bukan seperti itu. Jadi yang 25 menit itu syarat masuk, sudah diisi formulir, diproses, itu mungkin kita tambah di formulir itu. Saya menambahkan ini bahwa yang 25 menit itu seperti itu. Nah, kalau 5 tahun, 25 menit, ya kadang registrasi kendaraan itu sampai berapa menit, belum motornya mau dicek ulang lagi, rem-remnya, nah itu. Saya rasa cuma itu. Oke. Terima kasih Pak kasih pengajian Pak Kades telah memberikan itu. Saya kira ini sudah cukup dari masukan tanggapan dari seluruh elemen yang kita minta. Jadi nanti kita buat berita acara ini Pak, berita acara hasil diri kita pada hari ini bahwa kita menyepakati Pak, dari 14 rancangan yang kami buat. Dari syarat itu dan syarat masukan ini jadi pemenang bagi kami. Intinya 14 poin ini kita sepakati, maka nanti kita buat berita acara. Saya mohon menunggu bapak-bapak saya untuk membuat berita acara untuk kita tanda tangan bersama. Tadi arti karena ini persyaratan kami. Oke, jadi kami minta untuk nunggu. Jadi karena kita nanti kami nantikan hasil ini kami perintah dulu untuk kita sepakati gitu kan. Harus dibahas Ini sudah artinya sudah langsung di Pak KTU. Jadi untuk berita acara saya bacakan Pak ya, berita acara nomor sekian UPT DBU tahun 2023 pada hari ini Selasa tanggal 4 bulan Maret Aku di samping bedingin. Bertempat di kantor UPTD Samsat Bengkulu Utara telah diadakan pembahasan penyusunan standar pelayanan pada UPTD PPD Samsat Bengkulu Utara yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dengan pembahasan standar pelayanan. 1. Dasar hukum. 2. Persyaratan. 3. Sistem mekanisme dan prosedur. 4. Waktu penyelesaian. 5. Biaya atau tarif. 6. Produk pelayanan. 7. Sarana prasarana dan atau fasilitas. 8. Kompensasi pelaksanaan. 9. Pengawasan. 10. Penanganan pengaduan saran dan masukan. 11. Jumlah pelaksana. 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai standar pelayanan. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan-raguan. 14. Evaluasi kinerja pelaksana. Dengan telah diadakan fokus grup discussion ini dan adanya masukan-masukan dari perwakilan, diharapkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dapat mengetahui alur pelayanan pada UPTD PPD Samsat Bengkulu Utara. Demikian berita acara ini dibuat guna dipergunakan untuk seperlunya. Dari ini berita acara dibuat, kami mohon perkenan bapak-bapak untuk kita sama menandatangani rancangan dari standar pelayanan.
Thank you.